warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Gani, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sidrap. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan rekan sejawat saya di sekolah untuk kegiatan supervisi akademik dengan Ibu Hartini dalam mapel matematika. Kebetulan yang diajarkan adalah kelas 7. Oh iya, kelas 7 Bu ya. Iya, kelas 7. Gimana kabarnya Ibu Hartini hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Alhamdulillah. Oke, nah gini Bu, saya dapat tugas untuk melakukan supervisi kepada teman sejawat di sekolah. Nah, kebetulan saya ingin melihat Ibu di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas sebagai tugasnya sebagai seorang guru. Nah, sebenarnya nih Bu ya, kegiatan yang saya lakukan ini Ibu nggak usah tegang, kita sama-sama saja Bu ya. Saya hanya mau melihat bagaimana yang Ibu lakukan, mungkin sebagai perbandingan juga nantinya sebagai saya sebagai seorang guru. Nah, saya tidak mau melihat Bu kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam kelas. Kita sharing saja ya nanti Bu. Nah, ini Bu, kegiatan supervisi ini yang saya lakukan itu ada 3 kegiatan Bu. Yang pertama kegiatan praobservasi. Jadi untuk hari ini kegiatan pranya, kemudian besok sudah observasinya Bu. Jadi saya mau melihat Ibu di dalam kelas. Kemudian yang ketiga Bu, nanti kita bincang-bincang lagi ketika Ibu sudah saya observasi, kita lakukan lagi kegiatan pasca observasi. Nah, seperti itu Bu. Nah, baik Bu Hartini, saya mau mendengar dari Ibu kira-kira persiapan Ibu untuk besok untuk kegiatan pembelajarannya di dalam kelas. Kira-kira tujuan yang Ibu ingin capai kepada murid kita di dalam kelas kira-kira apa Bu? Yang sesuai dengan mata pelajarannya Ibu. Iya Ibu. Untuk tujuan pembelajaran besok yang ingin saya capai yaitu peserta didik ini mampu memahami tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang kedua itu bagaimana nantinya peserta didik itu ketika bertemu dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oh gitu Bu ya. Iya, itu merupakan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk kemudian Bu, itu tadi tujuannya Bu ya. Nah, sekarang pengembangan yang Ibu ingin capai di dalam pembelajaran itu Bu, kira-kira apa Bu? Pengembangan yang ingin saya capai yaitu bagaimana saya mampu menerapkan nantinya pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya. Nah, dimana yang pernah ini kan juga masih baru saya, karena betul saya juga sekali, baru Bu. pahami juga itu. Iya. Untuk pembelajaran diferensiasi ini kemudian saya kaitkan dengan materi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran. Oh iya. Apakah nanti yang saya lakukan itu sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang sudah saya pahami atau belum? Betul sekali. Kemudian yang saya lihat di sini dari segi bagaimana karakter siswanya. Saya melihat dari karakter siswanya, dia ada 3 komponen, ada visual, audiovisual, dan kinestetiknya. Ya, gitu Bu ya. Iya. Oh, jadi kebutuhan belajarnya ya Bu ya. Iya. Ibu mau lihat bagaimana nanti dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Apakah nanti bisa sesuai dengan tujuan, sejalan dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Jadi kalau seperti itu Bu, strategi apa yang Ibu akan lakukan di dalam kelas nanti untuk pembelajaran berdiferensiasinya ini? Untuk strategi yang saya lakukan, saya menyiapkan apa-apa yang saya butuhkan dalam melakukan proses pembelajaran. Seperti modul ajarnya, tentang modul ajar, kan dulu namanya RPP, sekarang modul ajar. Betul sekali Bu. Kemudian saya juga siapkan media pembelajaran akan saya gunakan. Mantap sekali itu Bu. Rencana saya gunakan dia dalam bentuk PowerPoint. Kemudian Kemudian ada lembar kerja siswa, ada juga mungkin media. materi ajarnya. Kan saya tidak terlalu sesuaikan dengan buku paket yang digunakan anak-anak. Saya hanya nama saya ATM ya. Ya, ambil, tiru dan modifikasi. Iya, betul sekali. Bagus. Modifikasi, Saya rasa bagus sekali yang Ibu mau terapkan itu. Kemudian bagaimana nanti penilaian
pada saat proses pembelajaran yang saya terapkan di dalam kegiatan itu. Oh iya Bu, wah mantap sekali Bu Hartini. Oke, saya kira perbincangan kita hari ini cukup. Nah kebetulan juga sudah mau masuk jam kedua ini Bu. Jadi mudah-mudahan kita besok ketemu kembali di sekolah dengan keadaan sehat walafiat semuanya, tanpa kekurangan, dan aktivitas kita besok untuk observasi ini bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Oke, saya kira seperti itu Bu. Saya terima kasih sekali dengan waktunya Ibu Hartini. Mari Bu, kita sama-sama ke kelas Bu ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina G, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sidrap. Nah, kemarin sudah melakukan kegiatan observasi kepada Ibu Hartini Mapel IPS di Matematika UPT. Ibu. Oh iya ya, matematika maaf Bu. Di UPT SMP 2 Baranti Bu ya. Nah, kemarin itu Bu, kita sudah melakukan observasi. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang kembali tentang kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan dengan kegiatan pasca observasi Bu ya. Nah, kegiatan yang Ibu lakukan kemarin itu Bu, kira-kira tingkat keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai di murid kita, kira-kira gimana Bu? Sesuai dengan tujuan pembelajaran pada modul saya kemarin, tujuan pembelajarannya itu peserta didik itu mampu memahami tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, Ibu. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya itu peserta didik itu mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya. Jadi tujuan yang itu Bu sudah tercapai semuanya kemarin? Kemarin itu belum sepenuhnya tercapai karena ada sebagian siswa yang sudah tercapai mampu memahami, dan ada sebagian peserta didik yang masih belum memahami secara penuh dari kedua tujuan pembelajaran tersebut Ibu. Ya, jadi masih belum tercapai secara maksimal Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu rasakan kira-kira untuk mengurangi ketidaktercapaian tadi atau meminimalkan yang tidak tercapai itu untuk lebih bagus lagi, kira-kira solusinya gimana Bu ya Bu? Mungkin saya sedikit ubah metode pembelajaran pada saat pelaksanaan yang kemarin. Saya menggunakan metode diskusi. Ternyata dalam satu kelompok itu ada sekitar satu siswa dalam satu kelompok itu, nggak semua kelompok kok Bu. Ada sebagian yang kurang mampu memahami, walaupun sudah dijelaskan sama saya, ternyata secara intern antara saya dan siswa dia belum terlalu memahami. Setelah dijelaskan sama temannya, dia ada sedikit pemahaman tentang materi yang saya paparkan kemarin. Artinya di sini ini peserta didik dia itu tidak terlalu menerima ya, maksudnya itu dia biasa tidak terlalu memahami kalau saya jelaskan, ternyata dia lebih memahami kalau temannya. Oh gitu Bu ya. Sepertinya dia tuh kurang terbuka terhadap saya, dia lebih terbuka sama temannya. Jadi kalau begitu Bu, mengantisipasi yang Ibu tadi itu, gangguan atau hambatan yang Ibu ini dari
model pembelajarannya yang Ibu tadi lakukan seperti tadi model diskusi. Jadi rencananya Ibu gimana tadi Bu, mau bagaimanakan? Saya ubah dalam kemungkinan untuk pertemuan selanjutnya saya untuk menggunakan metode kooperatif Tifa Jigsaw, di mana Tifa Jigsaw ini saya kumpulkan nanti siswa yang mempunyai pemahaman sama kan. Pembelajaran diferensiasinya kemarin berdasarkan gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, tapi ini untuk pertemuan selanjutnya saya bedakan lagi dari segi pemahaman siswa. Jadi dalam memberikan pemahaman kepada siswa, saya jalan setiap kelompok untuk memberikan pemahaman tentang materi nantinya. Karena di materi Jigsaw, di penerapan pembelajaran kooperatif Jigsaw, kita kumpulkan satu anak yang mempelajari ini. Ini ada misalnya ada 4 soal berbeda masalah Bu ya. Iya, beda masalah. Nanti ini teman kelompoknya ini yang satu, dia menjelaskan dia kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan materinya. Ya, karena begitu tadi Bu ya, pengamatannya Ibu atau Ibu rasakan bahwa tingkat keberhasilannya tadi itu kurang maksimal karena siswa kalau diskusi kurang ini, tapi kalau pendapat penjelasan dari temannya lebih cepat tangkap Bu ya, jadi lebih cepat pahami ya. Oke. Jadi Ibu mengubah, jadi saya dapat simpulkan bahwa Ibu mengubah model pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira Bu, adakah teman yang bisa Ibu minta tolongi, ataukah ada yang bisa bantu Ibu di sekolah ini untuk mengingatkan daripada apa yang Ibu mau lakukan itu? Maksudnya tanggung jawab dari Ibu, dari komitmen yang Ibu sudah lakukan itu, kira-kira ada yang ini Bu yang bisa berikan masukan atau bantuan untuk kegiatannya Ibu ini? Untuk kegiatan saya di sini biasa saya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Misalnya saya saling berdiskusi atau curah pendapat dengan sesama mapel mungkin Bu ya? Iya, sesama mapel, bisa juga dengan mata pelajaran lain karena setiap guru itu bisa memahami karakter peserta didiknya masing-masing. Jadi kolaborasi Bu ya. Kolaborasinya harus sangat bagus Bu. Menurut saya itu bagus sekali Bu yang Ibu mau lakukan. Nah, kira-kira kedepannya lagi Ibu supaya lebih ini dalam kegiatan ini, dalam proses pembelajaran itu tadi, apa yang kira-kira Ibu bisa kembangkan ke depannya? Untuk pembelajaran selanjutnya yang berharap bisa saya kembangkan itu bagaimana nantinya peserta didik di sini mampu memahami dengan cepat tentang materi apa yang saya akan berikan. Karena kan di sini matematika biasanya abstrak, apalagi ada beberapa mata pelajaran dia betul-betul abstraknya. Sehingga jadi untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, saya harus menggodok materi tersebut sehingga bisa terkontrol menjadi dipahami dalam bentuk pembelajaran kontekstual yang ada di lingkungan peserta didik, seperti itu. Oh iya, saya kira yang Ibu sampaikan itu sangat luar biasa Bu. Andaikan semua kita dapat seperti itu, yang seperti langkah-langkah Ibu Hartini mau lakukan, saya rasa proses pembelajaran yang tadinya Ibu mau ini ya, capai dalam kegiatan pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya, pembelajaran diferensiasi. Saya kira apa yang Ibu lakukan tadi itu, siapkan modul apa dan lain sebagainya, saya kira sangat bagus Bu. Saya aplaus dulu buat Ibu, jempol buat Ibu. Terus ditingkatkan Bu. Boleh mungkin juga nanti saya bisa sudah ada masukan juga buat saya untuk kegiatan yang Ibu lakukan. Dari pengamatan saya juga dari kegiatan kita kemarin, memang sangat bagus sudah ini Bu. Juga itu tadi ya, mau ditingkatkan di dalam ketercapaian tujuan pembelajaran, karena Ibu rasa bahwa model pembelajaran Ibu yang Ibu terapkan itu kurang efektif atau kurang lebih bagus kalau menggunakan model Jigsaw ya. Saya kira seperti itu mungkin akhir percakapan kita Bu, dan baik Bu Artini, terima kasih